Hai, selamat siang anak-anak mustika semuanya. Nah, sekarang sudah pelajaran SBDP ya. Pada siang ini ya, kita akan belajar SBDP. SBDP itu masih di KD yang sama ya, masih KD 3.1 ya. Kita masih belajar tentang gambar cerita ya. Kemarin kita sudah belajar tentang objek gambar, membuat objek gambar cerita ya. Kita sudah menggambar objek manusia, objek tumbuhan, objek bangunan ya. Kemudian ada apa lagi? Coba buka bukumu. Nah ya, manusia sudah kita buat praktek, kemudian ekspresi juga sudah ya, hewan-hewan sudah, bangunan sudah gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar di halaman 12 yaitu membuat gambar cerita. Nah, setelah kemarin kita belajar tentang objeknya, cara menggambarnya dan gambar cerita itu apa gitu ya. Nah, itu gambar cerita itu ya, kayak seperti cerpen yang di situ ada gambar yang mendeskripsikan dari cerita tersebut ya. Nah, gambarnya itu biasanya nggak banyak, hanya 2 atau 3 saja. Nah, kemudian kalau untuk objek gambar ini kita menggambar ya objeknya ya. Itu udah ada stepnya. Bisa lihat juga kalian bagus-bagus ya ya dalam menggambarnya ya. Oke, lebih dilatih lagi skillnya untuk menggambar tersebut. Nah, sekarang di bagian C halaman 12 silahkan dibuka nak. Nah, di sana ada membuat gambar cerita. Setelah kita mengetahui cara membuat berbagai objek gambar, sekarang saatnya kita berlatih membuat gambar cerita. Pada sebuah gambar cerita tentu memerlukan beberapa objek gambar. Nah, objek gambar ini ditentukan dengan memperhatikan suasana atau peristiwa yang ada di dalam cerita. Jadi kita baca dulu baru kita bisa tentukan objeknya ya. Untuk menentukan objek gambar dari sebuah cerita ini, coba kita baca di halaman 12 itu ada cerita judulnya Leo dan Simon. Nah, baca langsung ya anak ya. Tuan Mugabe, seorang pengusaha kayu, ia mempunyai banyak pekerja ya, yang pandai membuat kayu-kayuan, kayu-kayu gelondongan menjadi meja, menjadi kursi dan lemari yang bagus. Ia juga mempunyai 2 penebang kayu yang bertugas menebang pohon di perkebunan miliknya. Suatu hari, 2 penebang kayu yang bekerja untuknya itu sakit. Nah, Tuan Mugabe mencari 2 penebang kayu yang baru. Nah, cukup banyak pekerja yang melamar. Namun akhirnya Tuan Mugabe ini memilih 2 pemuda, namanya Leo dan Simon. Nah, Leo berbadan besar dan kuat, sedangkan Tuan Mugabe ini tak ragu untuk memperkerjakannya ya. Dan Simon ini adalah yang bertubuh sedang ya, namun semangatnya untuk bekerja cukup besar. Nah, sampai sini ya terpotong ya ceritanya ya. Nah, berdasarkan potongan cerpen tersebut ya nak ya, kita dapat menentukan objek gambar yang dibutuhkan untuk membuat gambar. Di sana tadi kalau ingat-ingat ada tokoh namanya Tuan Mugabe. Di sana dia adalah seorang pengusaha kayu, sudah digambarkan. Kemudian dia merekrut 2 orang lagi karyawan ya, namanya Leo dan Simon. Leo digambarkan dengan pria ya, laki-laki berbadan besar dan kuat, sedangkan Simon itu digambarkan dengan laki-laki yang bertubuh sedang. Oke? Nah, ya, objek gambar yang diperlukan yaitu manusia, ada juga tumbuhan dan objek manusia diantaranya ada tokoh tadi ya, sudah disebutkan ada tokoh Mugabe, ada Leo dan ada si Simon. Objek tumbuhan itu tadi ada apa nah? Ada pohon serta ada tanaman. Karena dia pengusaha kayu, jelas dia akan memotong kayu ya yang berhubungan dengan pokoknya pohon seperti itu ya. Pasti dia akan mencarinya di hutan dengan cara tebang pilih, oke? Nah, perhatikan bukumu halaman 13. Nah, di bagian pertama halaman 13 ya, itu ada 1 objek manusia. Tadi Miss sudah jelaskan ada 3 tokoh, Tuan Mugabe, ada Leo dan ada Simon. Nah, pada cerita tersebut dijelaskan bahwa Tuan Mugabe adalah seorang pengusaha kayu, maka ya Tuan Mugabe ini kita bisa gambarkan dengan seorang laki-laki ya, memakai topi, berbadan agak gemuk sedikit ya, berpakaian bagus dan rapi layaknya seorang pengusaha. Ya, karena dia bosnya, buat dia sebagai layaknya seperti bos ya penampilannya. Kemudian ada juga namanya tadi pelamar atau karyawan rekrutan dia 2 orang.
Yang pertama namanya Leo. Tadi sudah Miss jelaskan pada potongan cerpen tersebut, juga dijelaskan juga bahwa Leo ini adalah seorang laki-laki ya, penebang kayu ya. Leo digambarkan ini memiliki badan yang berarti yang besar dan kuat ya. Buat dia tokoh yang tinggi, besar gitu ya. Terus badannya tuh kelihatan kuat, tegas gitu ya, seperti itu. Gambarkanlah laki-laki seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ada Simon. Nah, seperti halnya Leo tadi ya, tokoh Simon juga bisa dijelaskan sebagai seorang penebang kayu juga ya. Nah, pada potongan cerpen tersebut tokoh Simon tadi digambarkan dengan seorang laki-laki yang bertubuh sedang ya. Nah, namun juga bersemangat ya. Berarti dia orangnya kayak ceria seperti itu ya, dan penuh dengan semangat. Nah, kalian bisa lihat di halaman 13. Ini ada tokohnya seperti Tuan Magabe, ada itu Leo dan ada Simon. Seperti itu penggambarannya ya. Nah, di masing-masing di buku kalian itu juga sudah dijelaskan atau digambarkan tokohnya seperti apa ya. Sudah sesuai ya. Tuan Magabe ya selayaknya bos gitu ya, berpakaiannya agak formal sedikit ya, memakai topi dan memakai apa ya, pokoknya pakaiannya rapi lah gitu. Kalau Leo dan Simon ya hanya memakai kaos, sepatu boots gitu ya, karena dia pekerja ya. Oke, next kita lanjut ke bagian yang kedua, objek tumbuhan di halaman 14. Silakan buka bukumu. Nah, objek tumbuhan ini berdasarkan dengan penggalan cerita tersebut juga ya nak ya. Ada tadi dijelaskan di sana namanya penebang kayu, jelas ada pohon ya, ada kayu atau ada semak-semak, ada bunganya ya. Nah, kalian lihat di buku kalian itu sudah digambarkan ada pohon ya, ada semak-semak, ada bunga, atau kalian bisa tambahkan dengan setting lokasi seperti di hutan seperti itu. Itu boleh ya. Kalian campur aja pohon, semak-semak dan bunga menjadi satu lokasi. Pada cerpen tersebut dapat dilihat bahwa peristiwa berlangsung di sebuah perkebunan ya, atau seperti hutan gitu ya. Nah, pada cerita tersebut juga dijelaskan ada seorang pengusaha kayu ya, atau kita kenal dengan Tuan Magabe di sana ya. Dan ada penebang kayu, 2 orang, Leo dan Simon ya. Nah, setelah menentukan objek gambar yang diperlukan, selanjutnya kita satukan. Nah, tadi sudah ada 3 tokoh ya, manusia ya, objek manusianya ada 3. Kemudian ada objek tumbuhan, itu juga ada 3 ya. Kita setting aja lokasinya sekalian, kita gabungin objek manusia dan objek tumbuhan ini menjadi satu ya. Maka setelah menentukan kemudian menyatukan objek-objek tersebut, jadilah sebuah gambar cerita. Lihat di bukumu halaman 14. Seperti itu jadinya ya nak ya. Itu ada Pak Mugabe ya, Tuan Mugabenya itu sedang mengawasi pekerjaan dari Leo dan Simon. Yang Leo dan Simon itu bersiap untuk menebang pohon ya, menebang kayu dengan menggunakan kapak ya. Jadi lihat, bisa kalian atur setnya seperti itu di sebuah perkebunan ya. Jelasnya itu adalah perkebunan punya Pak Tuan Mugabe tersebut. Nah, sekarang kita sudah bisa karena ya membuat gambar cerita kan. Nah, gampang sekali. Artinya kita baca dulu ceritanya, baru kita gambarkan objek-objeknya, lalu kita satukan, terbentuklah, maka bisa jadi sebuah gambar cerita. Seperti itu ya. Baca dulu ceritanya dengan seksama ya, lalu tentukan objeknya ya, diperlukan berdasarkan cerita tersebut, selanjutnya disatukan. Oke? Jadi begitu ya cara membuat gambar cerita. Gampang kan? Oke, kalau gampang, Miss akan memberikan kalian tugas, yaitu tugas kalian adalah menggambar dari cerita yang akan Miss kasih. Miss ada sekitar 4 judul ya, 4 judul yang Miss akan bagikan di buku dan di grup nanti. Nah, tugas kalian adalah menggambar, menentukan objek-objeknya, kemudian menggambar. Jadilah gambar dari sebuah cerita tersebut. Jadi nanti ada cerita, kalian buat gambarnya berdasarkan cerita tersebut ya. Buat minimal 3 ya, 3 gambar yang sudah jadi anak, bukan stepnya ya. Yang sudah jadi seperti yang ini. Seperti yang ini. Yang sudah jadi ya gambarnya ya. Nggak usah digambar lagi step-stepnya. Kalian langsung ini step itu di coretan kalian ya. Jadi yang dikumpulkan ke Miss adalah yang sudah jadi dengan gambarnya. Oke? Nah, itu saja tugasnya hari ini ya.
Dan terima kasih sudah menonton, sudah menyimak. Semoga paham dengan apa yang Miss berikan ya. Kalau kurang jelas nanti tinggal Japri aja ke Miss Deka untuk lebih jelasnya. Oke, thank you for watching. Bye bye.